Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Nah, pada siang hari ini, pada pelajaran ini, Bapak akan menjelaskan pelajaran IPS hasil kelas 4 bab 5 cerita tentang daerahku, topik B. Nah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanyakan, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Itu semua, Pak. Ya, ada semua, bagus. Nah, di sini pada pelajaran kita hari ini kita akan pelajari mengenai cerita tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Di sini Bapak ingin bertanya, dari daerah mana saja ini, anak-anak? Belitung. Nah, dari daerah Belitung ya. Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan rasa nasionalisme kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya Bapak di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah di tempat tinggalnya. Peserta didik dapat merelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai daerah di pegunungan. Jadi daerah di pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan juga dimanfaatkan untuk sektor para wisata, rekreasi, olahraga, dan pemanfaatan daerah gunung untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pegunungan di Dieng.
Jawa Tengah digunakan masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Dan Puncak Bogor di daerah Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh, Pegunungan Bromo Jawa Timur untuk tempat rekreasi, Pegunungan Jaya Wijaya di Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Nah, untuk dataran rendah di sini adakah yang mau menjelaskan mengenai dataran rendah? Pak, Ya, silakan. dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian misalnya: yang pertama, Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri; yang kedua, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan; yang ketiga, Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan dan tambak; yang keempat, yang terakhir adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Ya, terima kasih kepada Adik Rai. Selanjutnya, pantai dan laut. Saudara Perli. Ya. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa, Kebumen menghasilkan sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura Jawa, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal untuk perikanan, tambak, dan air payau. Contoh pemanfaatan wilayah laut misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Laut di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi, dan lain-lain. Nah, jadi untuk pantai dan laut kebesaran untuk daerah pariwisata dan perikanan serta perdagangan. Selanjutnya untuk sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, dan irigasi, dan PLTA, pembangkit listrik, tenaga air. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi, Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Opak di daerah istimewa Yogyakarta untuk wahana olahraga, Sungai Begawan Solo untuk irigasi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, pembangkit listrik, tenaga air. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia ada banyak, antara lain Danau Toba, Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi. Nah, anak-anak di sini ada nggak yang tahu Danau Toba itu di mana? Pernah lihat Danau Toba sebelumnya? Nah, Pak. Nah, di sini Bapak tampilkan bagaimana Danau Toba itu ya. Sebentar, Bapak tunjukkan. Nah, Toba. Nah, jadi inilah Danau Toba. Danau Toba berada di Medan, Sumatera Utara ya. Ini dia Danau Toba itu ya. Nah, inilah jadi Danau Toba itu. Nah, ya kurang lebih seperti itu untuk Danau Toba. Terus Waduk Jatiluhur, Jawa Barat untuk pembangkit listrik tenaga air. Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Selanjutnya, mari kita mengerjakan LKPD. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing
tahu. Silahkan dikerjakan anak-anak. Ya, sudah selesai? Oke. Nanti untuk KKPD-nya akan Bapak cek dan akan Bapak kasih refleksi nanti di WA group. Nah, untuk kesimpulan pelajaran pada hari ini, adakah yang mau menyimpulkannya? Ya Pak, Ya, untuk silakan. kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa sumber daya yang berada di negeri Indonesia kita sangat kaya dan beragam, terutama yang berada di darat, di laut, dan sekitarnya, dan penggunaan pemanfaatannya sangat baik Pak. Ya, terima kasih. Bagus kepada daerah. Oh iya, Bapak lupa untuk apa? Daerah kalian masing-masing berasal dari daerah mana tadi? Belitung ya? Nah, Iya, Pak. Belitung. Sini, coba kita cari daerah Belitung. Daerah Belitung itu terkenal akan apa saja ya? Nah, kepada Dek Berli, gimana? Daerah Belitung tuh terkenal akan apa saja kalau boleh tahu? Pantai Pak. Ya, pantai. Kalau untuk sumber daya alamnya yang terkenal, ya ceritakan saja apa yang menariknya dari Belitung, yang menonjol. Sumber daya alam gimana? Pak. Nah, lainnya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa? Belitung ini terkenal dengan Laskar Pelanginya, terkenal dengan sumber daya alam, timah, keindahan pantai dan alamnya. Ya, baiklah. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu. Di sini Bapak ada sebuah lagu Berkibarlah Benderaku. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci jaga perwita di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau. Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Ya, bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan Pak. Ya, menyenangkan. Di mana yang bagian menyenangkannya? Di mana bagian yang kalian sukai? Keberaneka-ragamannya Pak. Oh ya benar. Jadi daerah Indonesia tuh sangat banyak ya. Apa sumber daya alamnya, pemanfaatannya sangat beragam sekali seperti pantai, gunung, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, cukup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,